Selamat malam, selamat hari Sabat. Kita kembali akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Dan untuk itu kita akan berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih dan syukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Biar ini boleh menjadi kesukaan dalam kehidupan iman percaya kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tolong dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan sendiri yang akan memberikan pelajaran ini sehingga kami boleh mengerti dan menerima pelajaran ini dengan baik supaya kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Mohon ampun atas semua dosa kesalahan kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita pada hari ini sampai pelajaran yang ke-7 yang berjudul Kekalahan bangsa Asyur. Kita akan mengulang sedikit pelajaran-pelajaran yang sudah beberapa hari yang lalu disampaikan oleh saudara-saudara kita semua, yaitu diantaranya setelah Ahaz, pemerintahan Yehuda digantikan anaknya Hizkia. Hizkia seorang raja yang taat kepada Tuhan, tidak seperti ayahnya. Hizkia berencana akan menyerang Asyur. Dia mempersiapkan pasukannya, juga mempersiapkan secara rohani bangsanya dan pasukannya. Hizkia tidak takut dan gentar akan propaganda yang disampaikan oleh utusan Raja Asyur. Propaganda utusan Asyur itu membuat Hizkia dan bangsanya bingung, karena kelihatannya utusan itu berbicara seolah-olah apa yang disampaikan itu benar semua. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengutus Nabi Yesaya. Bahkan Hizkia sendiri minta petunjuk kepada Nabi Yesaya dengan rendah hati bagaimana harus bertindak. Firman Tuhan melalui Yesaya, Allah ada di pihak umatnya. Itulah yang disampaikan kepada Yesaya. Raja Asyur Sanherib akan mendengar kabar itu dan akan mengalihkan perhatiannya. Namun tidak demikian yang berlaku. Sanherib tetap akan menyerang Yehuda dan mengirimkan surat ancamannya kepada Hizkia. Sanherib menyerang pertahanan yang sangat kuat dari Hizkia, yaitu imannya. Hizkia tidak gentar, bahkan dia membawa surat ancaman itu ke bait suci, dibentangkan kepada Tuhan dan berdoa. Dan sebagai jawaban doa Hizkia, Allah mengirimkan jawaban tentang jaminan sepenuhnya kepada Yehuda yang telah merasakan panasnya amarah Raja Asyur. Dan Allah segera menggenapi janjinya. Malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang pasukan musuh atau pasukan Asyur. Allah orang Ibrani telah mengalahkan kesombongan Raja Asyur. Allah mengharapkan Yehuda tetap hidup. Kisah selanjutnya, iblis tidak tinggal diam. Ia tetap mau menghancurkan Hizkia karena dia dekat dengan Tuhan. Hizkia sakit, dia berdoa dan minta tanda Tuhan. Tuhan menggunakan tanda dengan cara melalui pergerakan matahari, seperti waktu menuntun orang Majus menggunakan bintang. Matahari mundur sampai akhirnya ada utusan yang datang ke Hizkia mau membuktikan dan menanyakan bagaimana bisa terjadi seperti itu. Sampai yang terjadi pada Hizkia mengherankan bangsa-bangsa lain sehingga mereka ingin mengetahui dan menanyakan bagaimana bisa terjadi seperti itu. Namun Hizkia salah berpikir. Apa yang terjadi dengan Hizkia? Mengapa Hizkia tidak menyampaikan kebesaran Tuhan, malah memperlihatkan seluruh hartanya? Hizkia kehilangan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Mestinya Hizkia mempunyai satu kesaksian bagi Tuhannya. Mengapa Tuhan menjawab doanya, tetapi sebaliknya dia malah menyampaikan
ketinggian, kesombongan kehidupannya secara pribadi, yaitu memperkenalkan seluruh harta miliknya di seluruh kerajaan itu. Dan akhirnya Tuhan menyesal akan perbuatan Hizkia. Itulah sedikit ulasan pelajaran yang lalu, dan ini sampai pada pendalaman. Ada 3 poin yang perlu kita renungkan. Yang pertama, hanyalah dengan pengaturan Allah saja secara langsung, hingga bayang-bayang matahari itu dapat berbalik ke belakang 10 tapak. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagi Hizkia bahwa Tuhan telah mendengar doanya. Tepat demikian, berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Jadi Ahaz zaman pemerintahannya telah membuat satu penunjuk lingkaran perjalanan matahari. Dan pada saat itu penunjuk itu menunjukkan bahwa matahari itu mundur. Luar biasa. Tidak ada makhluk atau manusia yang membuat hal-hal seperti itu, kecuali Tuhan Allah sendiri yang mengatur pergerakan matahari. Poin yang kedua, kunjungan utusan-utusan raja dari negeri yang jauh ini memberikan kesempatan kepada Hizkia untuk meninggikan Allah yang hidup itu. Betapa mudah sebenarnya baginya untuk menceritakan tentang Allah kepada mereka sebenarnya. Penjaga semua perkara yang diciptakan, yang olehnya kehidupan sendiri telah diperpanjang ketika segala pengharapan yang lain telah sirna. Sebenarnya Hizkia sangat mudah untuk menyampaikan kebesaran Tuhan pada raja-raja negeri asing. Tapi sebaliknya. Tetapi kecongkaan dan sifat ingin dipuji menguasai hati Hizkia. Dan di dalam meninggikan diri sendiri, ia membuka perbendaharaan kekayaan yang diberikan Allah kepada umatnya. Di depan mata orang yang serakah, sampai raja bersukacita, lalu diperlakukannya kepada mereka gedung harta mereka semuanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istana dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kita bisa baca di dalam Yesaya 39 ayat 2. Ia melakukan hal ini bukan untuk kemuliaan Allah, tetapi semata-mata untuk meninggikan dirinya sendiri di mata pangeran-pangeran asing atau raja-raja asing. Inilah satu kegagalan Hizkia, di mana pada saat pertama kali ia setia kepada Allah, namun sebaliknya ia melihat kepada diri sendiri dan akhirnya dia jatuh di dalam imannya. Ringkasannya, sebagai tanggapan kepada seruan raja yang setia, Allah menyelamatkan umatnya dan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Raja Israel yang maha kuasa, yang mengendalikan masa depan dunia ini. Bukan saja ia membinasakan orang yang hendak membinasakan umatnya, ia juga menyediakan kesempatan bagi yang lain. Tidak peduli sekalipun sifat mereka mirip Babel, ia akan menuntun mereka menjadi umatnya. Luar biasa kesetiaan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada umatnya yang dipilihnya. Walaupun umatnya senantiasa lari meninggalkan dia dan tidak menurut akan perintahnya dan firman-Nya. Namun Allah tetap akan membawa umatnya pulang ke surga bila mana umatnya ingat dan setia dan bertobat kepada Tuhan. Itulah ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-7 ini. Bila ini boleh menjadi pelajaran bagi kita semua, apapun yang kita lakukan bila mana kita pada awalnya setia kepada Tuhan, biarlah kita untuk akhir kehidupan kita tetap setia kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.